Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nihayatul Bidayah, NIM 40014200046. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan simulasi mengenai karakteristik padat, cair, dan gas. Pertama-tama, kita memasuki pet simulation dengan mengunjungi link yang sudah tersedia. Lalu menunggu sampai pet simulation terbuka. Lalu muncul dua menu, yaitu intro dan launch. Lalu kita memilih yang bagian launch. Di kotak bagian kanan atas ada hold constant yang berfungsi untuk membuat variabel yang akan kita buat konstan. Di situ ada matrix, volume, temperatur, dan pressure. Pada bagian bawahnya ada white untuk mengatur volume. Kemudian ada stopwatch dan ada collision counter, namun kita hanya menggunakan yang white saja. Simulasi pertama kita akan mencoba yang bagian nothing. Untuk memulainya kita bisa mencentang white, kemudian kita memilih partikel yang berwarna merah, lalu menambahkannya ke dalam tabung dengan cara memompanya. Kemudian kita mengamati perubahan suhu dan tekanan. Yang kedua, kita akan mengetahui hubungan antara suhu dan tekanan dengan cara memilih menu volume pada hold constant yang akan dijadikan variabel konstan. Kemudian nanti kita akan memvariasikan suhunya sebanyak 3 kali, dan ketika suhunya berubah maka tekanannya juga akan ikut berubah. Kita mulai dengan memanaskan partikelnya, lalu mengamati perubahan suhu dan tekanan yang terjadi. Bisa kita lihat bahwa partikel di dalam tabung bergerak dengan sangat cepat. Lalu kita bisa memanaskannya kembali serta mengamati perubahan suhu dan tekanannya. Partikel di dalam tabung bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Lalu kita bisa mengamati suhunya dengan cara mendinginkannya. Lalu mengamati perubahan suhu dan tekanannya serta pergerakan partikelnya di dalam tabung. Selanjutnya kita akan mengetahui hubungan antara volume dan tekanan dengan cara memilih temperatur pada hold constant, karena temperatur atau suhunya akan dibuat konstan. Nanti kita akan memvariasikan volume dan tekanannya sebanyak 3 kali. Pertama, saya akan memperkecil volumenya, dan bisa kita lihat ketika volumenya diperkecil, tekanannya menjadi lebih besar. Partikel di dalamnya terlihat bergerak cukup cepat. Lalu saya akan memperbesar volumenya, dan bisa kita lihat bahwa tekanannya menjadi lebih kecil dari sebelumnya. Lalu saya akan memperbesar kembali volumenya, dan bisa kita lihat bahwa tekanannya menurun. Pergerakan partikel di dalamnya juga semakin lambat dari sebelumnya. Selanjutnya kita akan mengetahui hubungan antara jumlah partikel dengan suhu dengan memilih pressure yang
V pada hold konstan karena tekanannya akan dibuat konstan. Kita nanti akan memvariasikan jumlah partikel dan suhunya sebanyak 3 kali. Saya akan menambahkan jumlah partikel dari 52 menjadi 102. Lalu saya memanaskan partikelnya. Bisa kita amati bahwa suhu dan tekanannya berubah. Dan kita juga bisa melihat bahwa gerakan partikelnya lebih cepat. Lalu saya telah menambahkan jumlah partikelnya menjadi 152 dan akan menaikkan suhunya dengan cara memanaskannya. Bisa kita lihat bahwa suhu dan tekanannya mengalami perubahan dan gerakan partikel juga semakin cepat. Kemudian saya juga sudah menambahkan jumlah partikelnya menjadi 202. Lalu saya akan menurunkan suhunya dengan cara mendinginkannya. Kita bisa melihat perubahan suhu dan tekanan yang terjadi, dan gerakan pada partikel juga semakin lambat. Terakhir, kita akan mengetahui hubungan antara jumlah partikel dengan volume dengan memilih menu preset pada hold konstan, karena nanti tekanannya akan dibuat konstan, sedangkan jumlah partikel dan volumenya akan divariasikan sebanyak 3 kali. Pertama, saya akan mengecilkan volumenya terlebih dahulu, kemudian mengurangi jumlah partikelnya. Bisa kita lihat perubahan suhu dan tekanan yang terjadi, serta pergerakan partikelnya. Lalu saya akan mengurangi jumlah partikelnya dari 141 menjadi 91, kemudian memperbesar volumenya. Bisa kita lihat perubahan suhu dan tekanan serta pergerakan partikel di dalam tabung. Selanjutnya saya juga kembali mengurangi jumlah partikelnya menjadi 41, kemudian memperbesar volumenya. Lalu bisa kita lihat perubahan suhu yang terjadi serta tekanannya. Pergerakan partikel di dalamnya juga semakin lambat dari sebelumnya.